Merencanakan perjalanan ke Jerman seringkali membingungkan dengan begitu banyak pilihan tempat yang menarik dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun di video ini, kami akan memandu Anda mengunjungi lokasi-lokasi paling ikonik dan indah di Jerman tanpa melewatkan permata-permata tersembunyi yang jarang diketahui wisatawan. Sebelum menyelami keajaiban negeri ini, mari kita mulai dengan beberapa fakta menarik. Tahukah Anda, Jerman menyelenggarakan Oktoberfest di Munich setiap tahun? Festival bir terbesar di dunia ini pertama kali diadakan untuk merayakan pernikahan putra mahkota Ludwig dengan putri Therese. Selain itu, Jerman adalah rumah bagi lebih dari 25.000 kastil. Masing-masing menyimpan kisah dan keindahan arsitektur yang menakjubkan. Jika Anda suka menemukan tempat-tempat baru, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk mengikuti petualangan berikutnya. Mari mulai perjalanan kita menyusuri keindahan dan sejarah Jerman yang menanti untuk Anda jelajahi. Mulai dari benteng abad pertengahan yang kokoh hingga kastil-kastil romantis yang menawan, Jerman memiliki banyak keajaiban arsitektur yang patut dikunjungi, termasuk Kastil Nanstein. Bagi yang suka berkendara, Jerman juga memiliki Autobahn, salah satu dari sedikit jaringan jalan di dunia tanpa batas kecepatan di jalur tertentu, memberikan pengalaman mengemudi yang unik. Banyak tradisi Natal, seperti pohon Natal dan kalender Advent, juga berasal dari Jerman. Ibu kotanya, Berlin, bahkan memiliki lebih banyak museum daripada jumlah hari hujan dalam setahun yang siap dijelajahi. Jerman juga menjadi tempat lahir dari permen gummy bear yang terkenal, yang diciptakan oleh Hans Riegel Sr. Nama merek Haribo sendiri adalah singkatan dari Hans Riegel Bonn. Kini, mari kita mulai perjalanan ke perhentian pertama, Kastil Neuschwanstein, yang terletak di pegunungan Alpen Bavaria, dekat kota Füssen. Kastil ini ditugaskan oleh Raja Ludwig XIV dari Bavaria sebagai tempat perlindungan pribadi dan penghormatan kepada komposer favoritnya, Richard Wagner. Meskipun pembangunannya dimulai pada tahun, kastil ini tidak pernah sepenuhnya selesai, dan Ludwig de Brulau hanya sempat tinggal di sana sebentar sebelum kematiannya yang misterius. Kastil Neuschwanstein terkenal dengan arsitektur romantis abad pertengahannya, lengkap dengan menara-menara tinggi yang menciptakan siluet menakjubkan, menjadi inspirasi bagi kastil ikonik Disney. Di dalamnya, Anda akan menemukan ruangan-ruangan yang didekorasi dengan megah, termasuk ruang tahta, yang semuanya dihiasi dengan tema yang terinspirasi oleh opera Wagner Kastil Neuschwanstein, dengan ruang tahta yang megah, aula penyanyi agung, dan berbagai kamar mewah lainnya, kini menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Jerman, menarik lebih dari 1,4 juta pengunjung setiap tahunnya. Dikelilingi oleh pemandangan memukau pegunungan Alpen Bavaria, kastil ini tak hanya menyuguhkan arsitektur indah, tetapi juga panorama alam yang spektakuler. Bagi pencinta aktivitas luar ruangan, kawasan ini menawarkan jalur pendakian yang memikat di tengah keindahan alam. Sering disebut sebagai kastil dongeng, Neuschwanstein telah tampil dalam berbagai film dan buku, melambangkan arsitektur romantis dan kemegahan dunia dongeng. Untuk menuju kastil ini, Anda bisa berjalan kaki, naik shuttle bus, atau bahkan menggunakan kereta kuda dari desa terdekat, Hohenschwangau. Selanjutnya, kita menuju pegunungan Alpen Bavaria yang membentang di perbatasan selatan Jerman dan menjadi batas alami dengan Austria. Wilayah ini dikenal dengan lanskap Alpen yang menawan, pegunungan megah, lembah hijau, danau jernih, dan desa-desa tradisional yang memikat hati. Ini adalah surga bagi pencinta alam yang menawarkan aktivitas seperti hiking, ski, snowboarding, dan bersepeda gunung.
Salah satu daya tarik utamanya adalah Zugspitze, puncak tertinggi di Jerman dengan ketinggian hampir 3.000 meter. Pegunungan Alpen Bavaria juga kaya akan warisan budaya dengan arsitektur khas Alpen, festival lokal, dan masakan tradisional yang lezat. Di sini, Anda dapat mencicipi hidangan khas seperti sosis, pretzel, dan tentu saja bir khas Bavaria yang legendaris. Wilayah Alpen Bavaria ini juga menjadi rumah bagi beberapa kastil bak dongeng seperti Hohenschwangau dan Linderhof. Selain kastil Neuschwanstein yang terkenal, jangan lewatkan kunjungan ke Garmisch-Partenkirchen, sebuah kota yang memikat dengan pesona bersejarahnya, sekaligus menjadi pintu gerbang menuju Zugspitze dan beragam petualangan alam lainnya. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Rothenburg ob der Tauber, kota abad pertengahan, yang terpelihara dengan sangat baik dan membawa pengunjungnya kembali ke masa lalu. Dengan rumah-rumah setengah kayu yang menawan, jalanan berbatu, dan bangunan-bangunan bersejarah, Rothenburg memancarkan pesona era lampau yang jarang ditemukan. Salah satu daya tarik utama di sini adalah tembok kota yang terjaga dengan baik, lengkap dengan menara dan gerbang yang mengelilingi kota, menawarkan pemandangan yang indah dari pusat kota dan pedesaan di sekitarnya. Di Market Square, Anda akan menemukan balai kota yang megah dengan menara tavern yang menjulang dan air mancur St. George yang menawan. Jangan lewatkan Plon Line, sudut jalan yang paling sering difoto di Rothenburg dengan rumah-rumah setengah kayu dan bangunan kuning yang khas. Kunjungi juga gereja Saint James yang terkenal dengan arsitekturnya yang menakjubkan dan altar darah suci yang dibuat oleh Tilman Riemenschneider, sebuah karya seni berharga yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Bergerak ke arah barat, perhentian berikutnya adalah Lembah Rhine yang mempesona dan membentang sepanjang sungai Rhine dari Koblenz hingga Bingen. Lembah ini terkenal dengan pemandangan spektakuler berupa kebun anggur yang curam, hutan lebat, dan sungai yang berkelok-kelok. Lembah Rhine adalah rumah bagi lebih dari 40 kastil dan benteng abad pertengahan, menjadikannya situs warisan dunia UNESCO sejak 2002 karena nilai budaya dan sejarahnya. Salah satu landmark terkenal di sini adalah Batu Lorelei yang menyimpan legenda tentang seorang sirene cantik yang memikat para pelaut hingga ke nasib buruk mereka. Sebagai salah satu kawasan penghasil anggur utama di Jerman, Lembah Rhine terkenal dengan tur mencicipi anggur, dan kunjungan ke kebun anggur adalah kegiatan yang tak boleh dilewatkan bagi para pecinta anggur. Kota-kota menawan seperti Bacharach, Rüdesheim,
dan Saint-Goar dengan rumah-rumah setengah kayunya serta jalanan berbatu sangat cocok untuk penjelajahan santai. Salah satu cara terbaik untuk menikmati lembah Rhein adalah dengan pelayaran sungai yang menawarkan pemandangan kastil, kebun anggur, dan lanskap alam yang luar biasa di sepanjang aliran sungai. Perjalanan kita berlanjut di sepanjang Romantische Straße atau Romantic Road yang mempesona dan membentang lebih dari 350 km. Romantic Road yang legendaris membentang melalui Jerman Selatan dari Würzburg hingga Füssen. Rute indah ini yang berasal dari abad pertengahan mengikuti jalur perdagangan kuno dan menampilkan pemandangan menawan berupa desa-desa bersejarah, kebun anggur, dan kastil-kastil kuno. Kita mulai dari Würzburg, sebuah kota yang terkenal dengan arsitektur baroknya dan kediaman Würzburg yang menakjubkan. Melanjutkan perjalanan ke selatan, kita mencapai Rothenburg ob der Tauber, kota abad pertengahan yang terpelihara dengan baik, lengkap dengan jalan-jalan berbatu dan rumah-rumah setengah kayu. Di sepanjang Romantic Road, kita juga menemukan Dinkelsbühl dengan 16 menara ikonik dan kawasan kota tuanya yang memikat. Augsburg, salah satu kota tertua di Jerman, adalah permata bersejarah yang wajib dikunjungi dalam perjalanan ini. Pada ujung rute di Füssen, berdirilah Kastil Neuschwanstein yang ikonik, sebuah kastil yang seakan langsung keluar dari kisah dongeng. Tak jauh dari sini, terletak Danau Konstanz yang indah di kaki pegunungan Alpen dan menjadi perbatasan alami antara Jerman, Austria, dan Swiss. Dengan luas sekitar 536 km persegi, danau air tawar terbesar ketiga di Eropa Tengah ini menawarkan air biru jernih, lingkungan hijau yang subur, dan pemandangan pegunungan Alpen yang spektakuler, surga sejati bagi para pelancong. Beberapa kota utama di sekitar Danau Konstanz layak untuk dijelajahi, dimulai dari kota Konstanz, yang terkenal dengan kota tua yang terpelihara dengan baik, Sea Life Center yang menakjubkan, dan patung Imperia yang ikonik. Meersburg memikat wisatawan dengan arsitektur abad pertengahannya, kebun anggur, serta kastil tua dan baru yang menawan. Lindau, yang terletak di pulau kecil, menawarkan jalan-jalan cantik, bangunan bersejarah, dan pelabuhan yang dihiasi oleh mercusuar serta patung singa Bavaria. Pulau Mainau, yang dijuluki Pulau Bunga, terkenal dengan taman-tamannya yang menakjubkan, rumah kupu-kupu, dan istana barok Mainau, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Danau Konstanz menyediakan beragam aktivitas untuk wisatawan, mulai dari berperahu, berenang, bersepeda, hingga hiking, atau sekadar menikmati suasana kota-kota kecil di tepi danau yang mempesona. Perhentian berikutnya adalah Heidelberg, sebuah kota indah di barat daya Jerman, di tepi Sungai Neckar. Heidelberg adalah salah satu kota universitas tertua di Jerman, tempat berdirinya Universitas Heidelberg yang didirikan pada tahun 1386. Dengan kastil bersejarahnya yang megah dan pemandangan sungai yang menawan, Heidelberg adalah destinasi yang tak boleh dilewatkan. Universitas Heidelberg memiliki kampus yang indah, lengkap dengan perpustakaan universitas dan museum universitas yang menyimpan sejarah dan kekayaan akademik yang luar biasa. Salah satu daya tarik utama kota ini adalah Kastil Heidelberg,
sebuah bangunan ikonik yang berdiri di lereng bukit dan memadukan gaya gotik dan renaissance. Kastil ini menawarkan pemandangan menakjubkan ke kota tua Heidelberg dan Sungai Neckar, menjadikannya destinasi wajib untuk memahami sejarah dan arsitektur kota ini di Heidelberg. Anda juga dapat menikmati arsitektur barok, jalanan sempit yang penuh pesona, serta situs-situs bersejarah seperti Gereja Roh Kudus dan jembatan tua yang membentang indah di atas Sungai Neckar. Untuk pengalaman yang lebih menenangkan, cobalah berjalan di sepanjang Philosophenweg, Jalan Filsuf, jalur yang menyuguhkan panorama Heidelberg, kastil, dan sungai yang sering dijadikan tempat inspirasi bagi filsuf dan profesor Dresden, yang dikenal sebagai Florence on the Elbe, memikat dengan warisan budaya dan seni yang kaya. Salah satu landmarknya yang paling ikonik adalah Istana Zwinger, contoh megah arsitektur barok yang menampung berbagai museum, termasuk galeri Old Masters dan koleksi porselen terkenal. Jangan lewatkan Frauenkirche, gereja barok yang luar biasa yang dibangun kembali sepenuhnya setelah hancur dalam Perang Dunia Kedua, simbol ketahanan Dresden dalam melestarikan warisannya. Untuk pecinta opera dan balet, Semperoper adalah permata budaya kota, terkenal dengan arsitekturnya yang menawan dan pertunjukan kelas dunia. Kunjungan ke Dresden tidak lengkap tanpa menjelajahi Residenzschloss, istana kerajaan, yang menampung berbagai museum, termasuk Greenwald yang terkenal dengan koleksi harta karunnya yang luar biasa. Kota ini juga menawarkan tur perahu di Sungai Elbe, yang menyajikan pemandangan menakjubkan dari landmark Dresden dan keindahan alam sekitarnya. Munich, ibu kota Bavaria yang penuh semangat, terletak di Jerman Selatan di sepanjang Sungai Isar. Kota ini dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan menjadi pusat budaya dan politik Bavaria selama berabad-abad. Petualangan di Munich dimulai di Marienplatz, alun-alun pusat yang dikelilingi oleh bangunan bersejarah seperti Balai Kota Baru dengan jam Glockenspiel yang terkenal, yang setiap hari menarik perhatian pengunjung dengan pertunjukan mekanisnya. Di Munich, Anda juga dapat mengunjungi Istana Nymphenburg, istana barok yang megah dengan taman luas, yang dulunya adalah kediaman musim panas para bangsawan Bavaria. Bagi pecinta alam, Taman Englischergarten merupakan salah satu taman kota terbesar di dunia, menampilkan danau, hutan, padang rumput, dan area bir yang populer di sekitar Chinese Tower. Something I didn't expect to see in Munich. Surfing, very, very popular. There's crowds of people watching. I've got a very good spot here. They're all pretty good, apart from him. Munich terkenal dengan Oktoberfest, festival bir terbesar di dunia yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun untuk merayakan budaya Bavaria. Untuk pengalaman lokal yang otentik, kunjungi Viktualienmarkt, pasar terbuka yang menawarkan berbagai produk segar, keju, dan kuliner khas Bavaria. Penggemar mobil akan menikmati BMW Museum, yang menampilkan sejarah dan inovasi merek ikonik ini, serta Allianz Arena,
stadion modern FC Bayern Munich yang terkenal dengan arsitekturnya yang mencolok. Di Berlin, ibu kota Jerman yang penuh sejarah dan dinamika, Anda dapat menemukan landmark ikonik seperti Gerbang Brandenburg, monumen neoklasik yang telah menjadi simbol perdamaian dan persatuan. Tembok Berlin, simbol kuat dari Perang Dingin, masih berdiri di beberapa bagian dengan East Side Gallery, yang menampilkan mural dari seniman di seluruh dunia. Gedung Reichstag, tempat parlemen Jerman, memiliki kubah kaca yang menawarkan pemandangan kota yang luar biasa. Pulau Museum, situs warisan dunia UNESCO, menampung 5 museum terkenal termasuk Pergamon Museum dan Altes Museum. Alexanderplatz yang ramai dikenal dengan menara TV, Fernsehturm, yang memiliki restoran berputar dengan pemandangan kota. Katedral Berlin di Pulau Museum juga merupakan landmark barok yang mengesankan dengan interior yang mewah. Jangan lewatkan Potsdamer Platz, area yang hidup dengan pusat hiburan dan arsitektur modern yang mencerminkan semangat baru Berlin. Perjalanan ini mengungkap berbagai sisi Jerman, dari kota bersejarah hingga pemandangan alam yang memukau, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pelancong. Berlin menawarkan perpaduan sempurna antara arsitektur modern dan pusat perbelanjaan yang menyoroti perkembangan kota setelah reunifikasi. Untuk pengalaman lebih santai, kunjungi Tiergarten, taman kota terbesar di Berlin, ideal untuk jalan-jalan santai atau berbagai aktivitas luar ruangan. Perhentian berikutnya adalah Cologne, kota bersejarah di Jerman Barat di tepi Sungai Rhein. Landmark paling terkenal di sini adalah Katedral Cologne, mahakarya arsitektur gotik yang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu katedral terbesar di Eropa, dengan menara kembarnya yang mendominasi cakrawala kota. Area kota tua Cologne, atau Altstadt, menawarkan jalan-jalan sempit, bangunan bersejarah, dan jalur pejalan kaki yang indah di sepanjang tepi Sungai Rhein. Jangan lewatkan jembatan Hohenzollern yang terkenal dengan tradisi Gembok Cinta, yang dipasang pasangan dari seluruh dunia. Hamburg, dikenal sebagai Gerbang Dunia, memiliki pelabuhan Hamburg, salah satu yang tersibuk di Eropa, dan tur pelabuhan menjadi cara terbaik untuk mengenal sejarah maritimnya. Landmark modern di sini adalah Elbphilharmonie, aula konser dengan akustik kelas dunia dan arsitektur memukau di distrik Hafen City. Jangan lewatkan Miniatur Wonderland, pameran kereta api mini terbesar di dunia yang memikat pengunjung dari segala usia. Serta Speicherstadt, distrik gudang bersejarah dengan bangunan bata merah dan kanal yang ikonik. Di Hamburg, Anda juga dapat menikmati Reeperbahn, distrik hiburan dengan kehidupan malam, teater, klub, dan restoran yang ramai. Rathaus Hamburg, balai kota yang megah, menjadi sorotan arsitektural dan bersejarah kota ini, sementara gereja di Leipzig juga menjadi rumah Gewandhaus, gedung konser terkenal yang menjadi markas Gewandhaus Orchestra. Sorotan lainnya adalah Monumen Pertempuran Bangsa-Bangsa, peringatan besar untuk pertempuran di Leipzig pada tahun 1813, salah satu pertempuran terbesar di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Kota ini juga menawarkan jalur berbelanja elegan di Madler Passage, dengan kafe dan restoran yang menarik. Frankfurt, pusat keuangan Jerman, menawarkan pemandangan kota yang modern dengan julukan Manhattan, berkat cakrawalanya yang mengesankan. Di pusat kota tua, Anda akan menemukan Romer, gedung bersejarah yang pernah menjadi balai kota selama lebih dari 600 tahun. Dekatnya berdiri Katedral Frankfurt, yang bergaya gotik, tempat Kaisar Romawi suci dimahkotai. Penggemar sastra dapat mengunjungi rumah Goethe, tempat kelahiran penulis terkenal Johann Wolfgang von Goethe, kini menjadi museum. Frankfurt juga terkenal dengan kulinernya, termasuk sosis Frankfurter, anggur apel Apfelwein, dan saus hijau khas lokal, Grüne Soße.
Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami melintasi Jerman. Dari kastil dongeng dan kota besar yang ramai, hingga kota abad pertengahan yang menawan dan pemandangan alam yang luar biasa. Kami berharap video ini menginspirasi Anda untuk merencanakan petualangan Anda sendiri di Jerman. Jangan lupa beri jempol, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe untuk panduan perjalanan dan petualangan lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.